Coba Maluku ini depan iki. Sik, Ji. Maluku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya sinten, Pak? Nama saya Muhammad Sidik Yusuf, dipanggil Sidik. Sidik Yusuf. Ya, Sidik Yusuf. Dari Maluku. Saya Maluku Utara, Gus. Halmahera. Tepatnya di Halmahera Selatan. Oh, itu yang gubernurnya terkenal itu. Ya, Sherly, Bu Sherly. Sherly Juanda. Ya, Gus. Pinter ya. Ya, Gus. Josis. Saya tinggalnya di Palu, tapi dari 2012 kami diutus dari Al-Herat Palu, Habib Idrus bin Saim Al-Jufri, Yayasan Al-Herat. Kemudian kita dikirim untuk ngajar di pelosok daerah. Pelosok-pelosok. Iya. Terus sekarang mukim di Palu, tapi tetap masih ngajarnya di daerah Halmahera Selatan, Gus. Jadi dari Halmahera Selatan ke sini. Nah ini kok bisa nyampe sini Pak Sidik? Alhamdulillah Gus, saya selama ini ikut lewat YouTube, TikTok. Kemarin sih saya Gus dari Surabaya terus ke Probolinggo, sowan ke kiai-kiai di Probolinggo, termasuk saya undang juga Gus Wafi untuk hadir di acara Maulid nanti di Maluku Utara. Kemudian saya sowan ke Sukabumi, Kiai Anizom itu Gus, Kiai Muhtar. Kemudian saya ke Habib Jindan, saya sowan ke beberapa kiai Gus. Masya Allah. Terus lanjut ke sini. Ya, saya tadinya dari Bekasi langsung ke Surabaya. Alhamdulillah masih sempat dapat kereta, kurang lebih 3 menit lah waktunya itu Gus ke sini. Sendirian? Sendirian Gus, saya jalan sendirian. Saya naik kapal Gus, saya naik kapal. Kapal laut? Kapal laut. Kapan pulang? Ini lagi lihat-lihat jadwal kapal lagi Gus. Siap. Ya, Berarti jenengan aktivitas itu ya ngurusi acara-acara itu? Iya Gus, soalnya kita kan di daerah-daerah pelosok begitu Gus, jarang disentuh oleh ulama. Jarang. Ini pertama kali hadir di sini? Pertama kali, bahkan saya kesini juga Gus, lihat-lihat TikTok aja Gus. Tadinya mau turun di stasiun Blitar, ada yang saranin turun di Ngonot, nanti naik apa itu ojek, kemudian nyebrang sungai itu kan Gus. Jadi tadi saya naik ojek ke sana nyebrang sungai. Saya pokoknya enggak aja Gus, saya kan nggak mengerti bahasa Jawa semua. Saya tanya, perintahnya pakai bahasa Jawa semua, jadi saya ya mengerti. Tadi enggak aja. Ngunut ke sini naik apa? Naik ojek Gus. Berapa bayarannya? Tadi 52.000 Grab Gus. 52.000 Grab. Naik kapal? Gimana Gus? Naik kapal kok kapal apa ya? Tambangan. Ya, saya kan ngordernya Grab kan nggak kebaca situ kan, tapi Grabnya tadi lewat situ Gus, lewat ya ngambangan itu Gus. Pokoknya saya pesan kalau ada jamaah ngaji tolong nanti yang ngecek dari stasiun jangan mahal-mahal. Nah, kemarin ada yang 30.000. Padahal ngunut niku arek nyebrangnya 2 kali niku paling 4.000 apa 6.000 maksimal, cara 3.000. Lah saya minta tolong jangan mahal-mahal. Nggih, ojek niku. Gus, kebetulan saya semenjak ikut kajian-kajian Gus, saya ada satu amalan yang dengan istri istiqomahkan. Apa? Mengenai salawat Jibril. Gus, ada beberapa juga habaib kiai yang jadi dari 2024 akhir itu sempat terpuruk lah Gus. Jadi saya coba amalkan istiqomah. Salawat Jibril, istri 10.000, saya 10.000. Di luar salam kepada Nabi Muhammad. Salam itu 1.000 Gus. Terus? Ulama-ulama sampaikan, habaib, kiai, yang namanya salawat pasti menyelesaikan semua persoalan. Pada waktu sudah berjalan sebulan, 2 bulan, 3 bulan, malah pada waktu itu Gus, masalah satu belum selesai, timbul masalah lagi. Terus. Sampai satu ketika saya ajak duduk istri. Saya bilang kayaknya niat kita harus rubah. Walaupun ulama sering nasihati ya salawat itu
menyelesaikan masalah. Coba kita rubah, kalau saja Rasulullah memberikan syafaat pada umatnya tanpa syarat, kenapa kita bersalawat harus meminta syarat? Saya coba duduk bersama istri, ya alhamdulillah, malah istri waktu salawat juga itu Gus, yang nggak ada masalah jadinya kena juga masalahnya Gus. Jadi saya coba ajak diskusi sama istri, coba duduk, kita tenang, yang jelas kita rubah. Kalau tadinya kita bersyarat, bukankah cinta Rasulullah sama kita umatnya tanpa syarat? Kenapa kita hanya disuruh bersalawat? Harus ada syarat gitu Gus. Dari situ saya coba sampai hari ini Gus, dari akhir 2024 sampai saat ini, itu salam sama Rasulullah itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya dengan istri itu 1000. Yang kemudian dilanjutkan salawat sallallahu alaihi Muhammad itu Gus 10.000. Terus alhamdulillah Gus, benar solusi yang saya inginkan itu sampai sekarang belum, tapi ketenangan di dalam hati walaupun ada tekanan dari segala arah itu Gus, nggak lagi ada getaran. Biasanya kan kalau ada kabar yang nggak bagus biasanya kita hati bergetar. Itu alhamdulillah sampai sekarang Gus, mau ancaman mau tekanan apapun itu hati nggak pernah lagi takut Gus. Maksudnya apa itu ya, lebih saya rasa itu lebih ridho dengan segala ketentuan takdir Allah yang Allah. Bahkan saya kemarin ini Gus, sampai di Surabaya kemarin uang sisa 200.000. Istri nelpon, kira-kira masih cukup? Saya bilang insya Allah cukup, aman. Saya ke Probolinggo ke Jogja, saya naik kereta yang 88.000, sampai di Jogja itu udah habis Gus. Tiba-tiba ada orang di samping langsung, ini dari mana? Saya bilang Maluku Utara, ke Cirebon, ziarah ke sini ke Gunung Jati dan lain sebagainya. Ini uang, ambil mana nomor rekening, ini uang. Tiba-tiba saya nggak kenal Gus, dia orang Palembang, namanya Haji Saka, baru kenal baru itu dia. Akhirnya saya ziarah ke Cirebon, padahal Cirebon nggak ada. Akhirnya saya sowan ke Buya Yahya. Terus dari Buya Yahya saya ke pokoknya perjalanan terus musafir ya. Alhamdulillah Allah mudahkan semua Gus. Berkah itu Allah berikan ketenangan, semoga kita diperlancar semuanya Gus. Mohon doanya Gus. Siapa tahu bisa ini dapat hadiah dari Abah Swari. Siapa tahu bisa ke Maluku Utara Gus. Sama ini dapat rezeki ini dari Pak Wabub. Nah, makasih ya Mas Idik. Doakan Gus. Ya. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang saya ambil dari kisahnya Mas Idik ini tadi, betapa pentingnya kita itu sebelum melakukan amal soleh menjaga niat kita. Niatul mukmin khairun min amali, kata Rasulullah. Niatnya orang yang beriman itu lebih baik daripada amalnya. Banyak orang yang putus asa dengan perjuangan amalnya karena menggantungkan keberhasilan